Hai, gue adalah autor dari kata kauf yang mungkin sebagian dari kalian atau mungkin malah semua dari kalian belum tahu apa itu kata kauf. Jadi, kata kauf adalah sebuah media atau konten di mana dia itu berisikan tentang isi kepala gue yang gue nggak tahu itu benar atau enggak. Yang menurut gue pengen speak up nih. Gue pengen cerita tentang semua kegelisahan yang gue rasain. Karena sejujurnya kita semua tuh sama. Kita memiliki kegelisahan sama di kala pandemi saat ini. Salah satunya adalah kesehatan mental yang dimana-mana itu lagi ngebahas itu semua gitu. Gue bukan mau ngebahas tentang kesehatan mentalnya atau gimana. Gue juga bukan psikiatris, gue bukan psikiater, dan gue bukan orang yang punya background psikologi, enggak sama sekali gitu. Gue cuman ngungkapin apa yang gue rasain di kala pandemi yang menurut gue ini mungkin dirasakan oleh beberapa dari kalian juga. Jadi, gue kira awalnya gue itu gak kenapa-napa. Gue kira awalnya bakal baik-baik aja. Ternyata gue salah. Ternyata semua orang lagi sakit. Semua orang lagi bingung. Semua orang lagi gak tahu harus gimana. Semua orang masih meraba-raba yang masih belum tahu ujungnya kemana. Jadi, kita ini lagi di masa kita bingung harus ngapain. Kita memilih jalan A, kita memilih jalan B, C, sampai seterusnya. Yang kita aja gak tahu ini benar atau salah, ini arahnya kemana. Gue kira pandemi ini awalnya bakal baik-baik aja. Dalam arti, oh kita dikasih waktu nih 2 minggu di rumah, bisa istirahat dong. Ternyata gue salah. Gue kehilangan semuanya coy. Gue kehilangan pekerjaan gue kehilangan momen bersama sahabat-sahabat gue kehilangan pokoknya momen di luar yang mana gue ini bukan orang yang bisa stay di rumah all the time gitu. Karena menurut gue, rumah adalah rumah, sedangkan dunia luar adalah tempat dimana gue bisa mengeksplor diri gue, bisa dapat pengalaman baru, bisa dapat teman baru, dimana semua hal yang gue dapatin gak di rumah gitu. Dan gue bukan tipikal orang yang bisa stay di rumah terus diem, gak komunikasi sama orang. Capek gitu, capek banget. Bener-bener waktu awal Mei itu puncak dimana semua orang udah mulai gelisah, udah mulai gue gak tahan nih di rumah, gue gak tahan. Mei adalah bulan-bulan yang berat menurut gue, dimana semua ujian itu benar-benar kerasa banget di bulan Mei. Yang pertama,
Karena gue semester akhir, gue gak bisa bimbingan semuanya daring. Dan kalian tahu kan, Mei itu bulan, bisa dibilang itu waktu bulan puasa yang semua orang itu lagi hektik gimana caranya untuk pulang kampung, bagi yang mereka merantau, untuk tetap keep in touch sama keluarganya dengan video call atau telepon untuk menghilangkan rasa kangen mereka gitu. Karena menurut gue bulan Ramadan itu bulan yang penuh kehangatan gitu, dimana semua orang itu lagi gimana sih rasanya lo kerja 1 tahun lebih gitu, terus kalian cuma dikasih waktu 1 bulan buat pulang gitu, buat anak-anak yang merantau. Pasti itu momen dimana yang kalian tuh harus manfaatin bener-bener gitu, biar rasa kangen itu hilang gitu setidaknya. Dan di bulan Mei juga banyak berita, ada pasangan yang cerai, ada pasangan yang putus, ada pasangan yang gue gak ngerti sih. Pandemi ini emang benar-benar sengaruh itu di semua aspek, gak cuma segi ekonomi doang, gak cuma segi mental doang. Pandemi ini tuh gak bunuh secara fisik, tapi secara mental kita yang, ngerti gak sih lo, kayak kita dibunuh pelan-pelan gitu loh, tanpa terkena si corona ini sendiri, paham gak sih? Jadi kayak gue bisa gak sih ngelewatin ini? Gue bisa gak sih? Gue harus gimana? Cara berjuang gue gimana gitu? Sampai akhirnya sekarang udah bulan Oktober. Ya, gue record ini tanggal 31 Oktober 2020. Dimana semuanya itu akhirnya gue bisa jalanin. Kita bisa jalanin bareng-bareng. Kita bisa struggle bareng-bareng. Walaupun mungkin hal yang paling menyakitkan ketika kita berjuang adalah ada beberapa dari kita yang harus kehilangan anggota keluarganya karena pandemi ini, yang harus ngerasain berjuang lebih dalam lagi. Buat kalian yang ngerasain hal yang sama gue, kalian hebat. Kalian adalah pejuang. Kalian adalah orang-orang terpilih yang memiliki hati baja, yang benar-benar bisa struggling sampai sekarang. Kalian harus bangga sama diri kalian sendiri. Entah apapun yang sudah kalian lakukan selama tahun ini, selama pandemi ini berlangsung, entah itu benar atau tidak, kita pun juga gak ngerti. Kita gak ngerti. Tapi semua yang kita lakukan adalah benar menurut kita. Karena apa? Karena kita sudah melalui semuanya dengan hati. Mau kita suka, mau kita gak suka, mau kita terima, mau kita gak terima, pasti kita bakalan gak nyangka ya gue udah bisa ngelalui semua ini. Gak nyangka ternyata gue bisa. Gak nyangka ternyata bisa. Gue sampai gak bisa kata-kata untuk hal ini. 2 bulan lagi
Udah mau tahun baru. Tahun dimana yang kita masih meraba-raba, kita gak pernah tahu gimana. Gak kayak tahun-tahun kemarin. Yang kita ngerasa, tahun depan itu bisa dibilang sama kayak tahun ini. Gue mau bikin resolusi lagi deh. Mungkin tahun ini gak bisa tercapai, tahun depan bisa tercapai. Mungkin metodenya diubah. Mungkin implementasinya dirubah gitu. Jadi sekarang buat kita yang masih bingung, masih ngerti gak sih lo rasa kayak mau bikin resolusi tahun depan tuh kayak buat apa gitu. Kadang gue ngerasa buat apa gue bikin resolusi kalau tiba-tiba nanti pandemi ini masih belum kelar, gimana gitu. Kayak kita bingung gitu. Tapi satu hal yang gue petik dari pandemi ini adalah kita tetap bisa berjuang, kita tetap masih mau survive gimana pun cara kita, gimana pun langkah yang kita ambil. Kita adalah fighter, kita adalah pejuang untuk diri kita masing-masing. Terima kasih buat kalian. Terima kasih udah mau berjuang sejauh ini. Tolong kasih tahu ke diri kalian kalau kalian tuh hebat. Kalian adalah orang-orang terpilih yang memiliki jiwa baja, yang memiliki hati yang benar-benar keren banget sih menurut gue. Sampai gue nggak bisa berkata-kata lagi karena kita keren banget. Sampai di titik ini, sampai semua orang mengatakan bahwa hal ini adalah konspirasi atau apapun itu, kita masih tetap survive gitu. Mau kita percaya atau nggak percaya konspirasi, mau kita percaya atau nggak percaya corona bla bla bla, kita tetap survive di jalan kita masing-masing dengan pemikiran kita masing-masing. Kita bangga dengan diri kita sendiri. Buat kalian yang skripsinya judulnya udah berkali-kali ditolak, atau berkali-kali ganti judul, atau dosen kalian susah banget dihubungin, atau sampai dimana kalian hopeless, kayak gue gak ngerti nih gue bakal lanjut apa enggak. Kalian termasuk orang hebat. Karena menurut gue kalian masih bisa menentukan pilihan mau lanjut atau enggak, pilihan mau berjuang atau enggak. Menurut gue kalian masih hebat. Jadi jangan salahin diri lo sendiri kalau lo itu, kenapa sih gue nggak ada kemajuan, kenapa sih kita semua sama di sini. Kita ngerasain hal-hal kebingungan, hal-hal yang di luar ekspektasi kita, yang benar-benar kita nggak pernah alamin sebelumnya gitu. Terima kasih buat kalian sudah mendengarkan podcast ini. Mohon maaf banget kalau ada kata-kata aku yang mungkin buat kalian kayak aduh mbaknya belibet banget, aduh mbaknya gini gitu. Sorry banget, ini baru pertama kali gue ngomong. Ya walaupun secara gak langsung di depan semua orang, tapi makasih banget apresiasinya. Mungkin itu dulu. Makasih banyak dan sampai jumpa.